Shalom buat kita semuanya, yang saya hormati kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, namaku Cindy Angelica Siburian, NPM 203590. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul mengenai pandangan Alkitab terhadap generasi milenial. Pandangan Alkitab dalam perkembangan Missio Dei terhadap generasi milenial. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa setiap manusia sudah berhubungan baik dengan teknologi yang semakin canggih. Lantas, bagaimana misi gereja menghadirkan karya-karya Allah mengenai keselamatan di tengah-tengah generasi milenial? Misi sebagai tritugas gereja. Apa itu misi? Bagaimana misi tugas panggilan gereja? Nah, dalam skema misi gereja ini dapat kita lihat gereja sebagai wadah tempat Allah, tempat untuk melakukan misi. Bahwa gereja dapat disebut dengan eklesia, yang artinya membawa orang-orang keluar dari kegelapan. Yang artinya gereja adalah tempat persekutuan orang-orang yang percaya. Dan gereja juga memiliki tiga tunggal panggilan gereja, yakni koinonia, yang artinya bersekutu, marturia bersaksi, diakonia melayani. Nah, kata misi berasal dari kata Latin yang dimana missio, yang artinya sebuah pengutusan, bahwa kita tahu sebuah karya Allah atau tugas yang diberikan oleh Allah sendiri kepada manusia agar misi yang telah Allah tetapkan di dalam Alkitab mewujud nyatakan di dalam kehidupan manusia. Pada misi yang dilakukan oleh Allah, bahwa Ia sendiri telah menjadi sama dengan manusia, sehingga Allah berada di tengah-tengah manusia untuk melakukan misi agar mengutus bangsa-bangsa menjadi bangsa yang memahami dirinya melalui Alkitab. Hadirnya gereja di tengah-tengah dunia memiliki tugas yang daripada Allah, bahwa Allah ingin manusia kembali kepadanya, dan melalui gereja setiap karya keselamatan yang diberitakan Allah dapat menjadi sukacita kepada manusia. Nah, tiga panggilan tugas gereja: marturia atau kesaksian. Sebagai umat pilihan Allah, kita wajib memberitakan kesaksian melalui perbuatan-perbuatan baik yang telah Allah lakukan di dalam Alkitab, bahwa melalui pemanggilan Allah kepada kita untuk melakukan misi di tengah-tengah perkembangan zaman. Bahwa yang kedua itu koinonia, persekutuan. Dalam kehidupan beriman gereja, bahwa dengan tugas persekutuan inilah dapat membangun suatu hubungan yang baru kepada manusia, membentuk hubungan sosial terhadap kaum milenial, serta menjadikan generasi muda lebih unggul untuk dapat melakukan misi di tengah-tengah kehidupan. Nah, yang ketiga ada diakonia atau pelayanan, yang merupakan tugas panggilan gereja terhadap setiap pelayanan yang diberikan oleh gereja, bahwa gereja melakukan pelayanan kepada semua orang agar dapat memperluas misi serta menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, menjadikan manusia sebagai sasaran misi. Nah, dalam topik ini, pandangan Alkitab mengenai misi Allah. Dalam memahami Alkitab, bahwa kita harus melihat dari sudut pandang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagaimana misi disampaikan. Dalam Perjanjian Lama, bahwa dalam tradisi ortodoks yang digunakan dalam kesaksian penginjilan dipahami sebagai suatu pemberitaan tentang Kristus kepada mereka dan suatu panggilan dengan manusia, sehingga orang akan mewujudkan tindakan yang dilakukan oleh Allah agar manusia paham dan mengetahui. Menurut teori David Bosch, menggambarkan dengan mengumumkan bahwa Allah, pencipta dan Tuhan semesta alam, yang secara pribadinya melakukan intervensi di dalam sejarah manusia melalui pelayanan Yesus dari Nazaret yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Pembebasan. Setiap panggilan Allah harus diterima dengan baik,
sehingga kita dapat disebut sebagai anak-anak yang mempunyai kerajaan surga. Dalam perjanjian lama, misi Allah telah dilaksanakan untuk memberitakan keselamatan kepada seluruh ciptaan Allah agar mampu untuk memanggil orang keluar dari kegelapan menuju terang. Dalam perjanjian baru dapat kita lihat di dalam amanat agung yang disampaikan oleh Allah yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di mana ketika Yesus mati di kayu salib dan Yesus menyampaikan amanat agung supaya kita ditunjuk oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan bagaimana cara gereja melakukan pemberitaan misi di tengah-tengah dunia. Sehingga setiap orang menjadikan perintah dari amanat agung sebagai landasan hidup iman Kristen. Misi gereja adalah untuk mendirikan atau mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan menjalankan 3 tugas panggilan gereja. Gereja menjalankan tugas sebagai garam dan terang dunia. Berarti gereja menjaga kekudusannya, sehingga dari kekudusan itu terpancar dan memberikan dampak bagi orang lain, mempertahankan moralitasnya di tengah masyarakat. Dan topik ini, misi masuk kepada generasi milenial. Kita tahu, misi gereja adalah untuk mendirikan atau mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan menjelaskan 3 tugas dan panggilan gereja. Dan Allah memberikan gambaran mengenai perumpamaan garam dan terang dunia, bahwa kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah harus menjadi garam di tengah dunia untuk memberitakan keselamatan yang telah kita peroleh. Melalui terang yang dipancarkan bahwa hidup kita harus melalui perbuatan baik sesuai dengan kehendak Allah, membantu orang lain dalam situasi apapun, sehingga perkembangan zaman ini membuat generasi milenial tidak mengerti terhadap terang, bahwa ketika mereka melakukan perbuatan baik, maka mereka akan menyebarluaskan di dalam sosial media. Misi bukan sesuatu yang sekunder, dan keberadaannya di dalam gereja adalah demi misi, tetapi karena Allah yang misioner. Maka setiap umatnya harus hidup bermisi. Generasi milenial merupakan zaman anak muda masa kini yang sudah hidup dan berbaur dengan teknologi. Di era milenial sekarang, banyak remaja yang menggunakan sosial media dengan salah, bahwa mereka menggunakannya hanya untuk kesenangan masing-masing, menjadikan sosial media sebagai alat yang dapat merusak pikiran dan iman. Melalui tulisan ini dapat merubah dan membawa generasi milenial untuk lebih menggunakan masa mudanya menjadi berkat dan memberitakan kerajaan Allah sampai di tengah-tengah kehidupan, bahwa keselamatan yang diperoleh oleh manusia adalah kasih karunia Allah kepada manusia. Sebuah pelayanan dan persekutuan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain akan membantu orang percaya dalam membangun persekutuan dan hubungan kedekatan dengan Allah. Sehingga kita dapat belajar bersama-sama dalam menyatakan kehendak Allah di dalam menjalani hidup. Di dalam komunitas Kristen, generasi milenial akan menemukan suatu kearifan yang membuat generasi milenial mampu menimbang, bahkan membedakan mana kehendak Allah yang bukan persekutuan Kristen, yang timbul di dalam kelompok-kelompok kecil, dengan belajar membaca Alkitab, berdoa, dan berdiskusi tentang kehidupan Kristen. Maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam artikel yang saya tulis ini, yang berisikan gereja merupakan suatu lembaga yang membawa misi ke dalam dunia melalui perantaraan yang ada, bahwa gereja membawa keluar orang-orang menuju terang pada perkembangan zaman yang pesat di dalam dunia teknologi. Di era milenial yang dapat kita lihat memberikan dampak metode internet dan virtual yang dapat menyebarluaskan misi Allah, seturut gereja sebagai wadah dan generasi masa kini menjadi objek yang akan membentuk perkembangan kehidupan generasi tersebut. Nah, generasi milenial merupakan zaman anak muda masa kini
yang sudah hidup dan berbaur dengan menggunakan teknologi canggih. Di dalam realitas kehidupan yang terjadi, manusia telah masuk ke dalam dunia teknologi sehingga melupakan bahwa Allah yang telah menciptakannya. Zaman milenial sangat berbeda dengan zaman sebelumnya, bahwa kehidupan tidak dikuasai oleh teknologi yang canggih, sehingga misi dengan sangat mudah untuk disampaikan. Dapat kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi, bahwa anak-anak menghabiskan waktunya dengan bermain handphone, menjadikan teknologi sebagai kehidupan yang baru. Maka, setiap misi menjadikan dirinya sebagai tuan rumah yang akan menyambut orang asing, serta mengarahkan kepada konteks Alkitab yang menjadi objek keselamatan dari Tuhan. Alkitab dipahami untuk mengkoreksi perbuatan yang kita pahami, dan Allah yang berkorban demi manusia untuk beroleh keselamatan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, bahwa ada tertulis sebab upah dosa, dan gereja harus menjadi tempat dan sarana untuk menyebarluaskan misi Allah kepada jemaat-jemaat dan menjadi garda dalam pembentukan iman dalam dunia yang semakin canggih. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Demikian saya akhiri. Shalom.